Cucu Nabi, saudara. Ya, betul. Kenapa, saudara? Saya cucu Nabi, kenapa? Dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa, saudara? Ha? Iri, hasut, dengki, benci. Jadi wahai sahabat-sahabatku, wahai orang Islam seluruh Indonesia, bahkan dunia sekalipun, jangan kalian takut dengan orang-orang yang menjual nasab. Jangan kalian takut dengan orang-orang yang berbangga-bangga dengan nasab. Semakin dia berbangga-bangga, dia hina di mata Allah dari semua. Itu yang harus kalian faham. Yang kesini abah menyaksikan banyak video-video dari kalian-kalian yang mengaku duriat, yang sebetulnya adalah sangat jauh daripada sifat-sifat duriat. Duriat itu yang mana tadi semua? Duriat itu nggak ada kaitannya dengan keturunan tubuhmu itu sendiri. Karena itulah kenapa banyak di dalam Al-Quran dijelaskan adalah tentang manusia itu diciptakan dari air yang hina. Kalaupun kalian duriat adalah dari air yang hina, ingat, pernahkah Anda membaca kisah bagaimana Nabi Muhammad menangis pada saat putranya adalah Abdullah, pada saat diwafatkan 2 tahun, pada saat putranya Qasim diwafatkan 2 tahun, pada saat putranya juga Ibrahim diwafatkan usia 2 tahun. Nabi menangis, kenapa ya Allah? Engkau hilangkan adalah keturunan-keturunanku adalah untuk inilah sahabat. Pada saat itu sebetulnya Allah Maha mengetahui bahwa hal ini adalah akan seperti hal barangkali seperti sekarang ini. Allah Maha mengetahui semuanya. Bayangkan kalau seandainya Nabi itu punya anak. Bayangkan kalau seandainya Nabi itu adalah punya keturunan ya laki-laki. Karena sesungguhnya keturunan itu, wahai sahabatku laki-laki, lihat bagaimana duriat Nabi dalam kitab berjanji dalam apa? Sesungguhnya Nabi sampai Adnan, akhirnya tarik ke atas adalah sampai Ibrahim. Ibrahim tarik ke atas adalah sampai kepada Sam. Sam tarik ke atas sampai kepada Hud. Hud ke atas kepada Nabi Sis, kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi sesungguhnya pahami ya, jadi tidak ada kemuliaan. Semakin kau berbangga-bangga dengan nasab, semakin hina kau di hadapan Allah dari semua. Jadi wahai sahabat-sahabatku, wahai orang Islam seluruh Indonesia, bahkan dunia sekalipun, jangan kalian takut dengan orang-orang yang menjual nasab. Jangan kalian takut dengan orang-orang yang berbangga-bangga dengan nasab. Semakin dia berbangga-bangga, dia hina di mata Allah dari semua. Itu yang harus kalian fahami. Kehidupan ini tidak seperti presiden, tidak seperti yang kalian bayangkan, presiden dengan menteri-menterinya. Tidak seperti halnya kalian adalah menjadikan jenderal dengan anak-anak kolongnya. Nggak ada. Di mata Allah semuanya sama. Karena yang Allah lihat adalah bukan masalah siapa kamu, dari mana kamu. Maka Allah ingatkan, aku tidak melihat batang tubuhmu. Jadi maka dikatakan bagi Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Dan sekarang ini orang-orang yang mengaku duriat itu sombongnya luar biasa, merasa dia adalah golongan orang kelas 1. Kalau sudah berbicara tentang nasab, itu sudah berbenturan dengan semangat Al-Quran. Al-Quran tidak demikian. Kalau sudah berbangga-bangga dengan nasab, itu sudah berbenturan dengan semangat perjuangan Rasulullah sendiri. Justru baginda Nabi di Mekah itu adalah memerangi orang-orang yang berbangga-bangga dengan nasab. Dan inilah sahabat yang harus difahami ya semua. Dan wahai umat Islam, demi Allah, nih lihat wajah saya jamin kalian, kalaupun kalian adalah tidak menghormati mereka, tidak akan ada. Karena pada dasarnya yang harus kalian fahami adalah bukan hanya sebatas Muhammad bin Abdullah. Inilah sesungguhnya. Bahkan baginda Nabi sekalipun lihat namanya sudah diganti oleh Allah. Pada saat beliau lebur pada Allah, pada saat beliau lebur dari syariatnya kepada hakikatnya, hilanglah dirinya pada saat Mi'raj. Maka itulah kenapa bahwa nama Nabi, baginda Nabi adalah tidak banyak disebutkan dalam Al-Quran, hanya 3 saja. Adalah lebih banyak iblis disebutkan lebih dari 77 kali. Nabi Isa 63 kali, Nabi Musa 163 kali. Baginda Nabi itu hanya 63 kali, hanya 3 kali saja disebutkan. Karena pada dasarnya bukan badanmu yang berkaitan pada nasab kepada ayah ibumu tadi semua. Bahkan seharusnya badanmu lah yang harus dihilangkan, badanmu lah yang harus dimatikan. Kalau kita melihat kisah dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Musa, dari Nabi Yunus, dari Nabi Ashabul Kahfi, sesungguhnya inilah jasad ini yang harus dihilangkan, bukan justru dibanggakan, dibesarkan. Jadi pahamilah. Maka inilah Abah mengajak kepada semua, jangan berhenti belajar ilmu. Kalau berhenti di situ, disitulah persoalannya akan terjadi. Ya, tadi semua. Ya. Jadi sekali lagi baginda Nabi setelah meleburkan dirinya kembali, setelah baju itu kembali kepada kain, dan kain kembalikan pada benang, dan dia lebur
kepada kapas. Kapas pun kembali hilang, karena kapas pun berasal dari biji, yang biji itu juga hilang. Itulah kembali pada hal atal insan hinu minad dahri lam yakun saya madkurah. Kembalilah dirimu kepada sesuatu yang tidak bisa disebut, bukan sesuatu yang kau sombong-sombongkan, kau bangga-banggakan. Wallah, saya malam siang hari ini, bahkan saya berhadapan dengan seluruhnya di hadapan Allah nanti. Ya, inilah yang ingin saya katakan. Maka kalau saya bilang berhentilah, tetapi untuk menyelesaikan masalah ini, kalau bisa, kalian yang bernasab mengaku diri Sayyid, yang mengaku diri Syarif, keturunan Syarif Hidayatullah, sama juga. Jangan berbangga-bangga dengan golongan, bangga-bangga, bukan di situ letaknya. Tadi semua, ya. Kalau Habib itu sudah salah, yang mengaku Habib itu. Nah, kita juga sama dari keturunan Wali Songo juga, jangan merasa berbangga dengan nasab. Tadi semua, karena nasab itu bukan segala-galanya. Karena Allah hanya akan melihat apa yang ada di hatimu. Allah berkata dalam Al-Quran, aku nggak melihat wujudmu, aku melihat sukumu, aku melihat warna kulitmu. Sebagaimana tadi, an-nasu li Adam, manusia itu dari Adam, wal Adam min turab, dan Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyyin ila zamin, tidak ada kemuliaan orang Arab daripada bukan Arab. La fadla li aswada ila al-ahmar, tidak ada kemuliaan orang kulit hitam dengan kulit merah, illa bitaqwa. Ini barulah turun firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, inilah yang harus difahami kepada kita semua, adalah semua, marilah menahan diri dari semua, ya. Menahan diri daripada segala kesombongan, keegoan, merasa paling benar. Kalau orang merasa paling benar dari semua. Dan juga inilah mungkin kalau Anda faham sejarah Sirah Nabawiyah, bagaimana pada saat setelah baginda Nabi wafat, bagaimana terjadi perseteruan antara Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dengan Fatimah dan Ali. Pada saat mereka, Fatimah meminta kepada Abu Bakar tentang tanah Azwa, adalah merupakan kebun kurma baginda Nabi. Kata baginda Nabi apa? Ya Fatimah, apa milik Muhammad itu milik umat, bukan milik keluarganya. Jadi ingat itu sahabat, ya. Jadi jangan pernah ada yang merasa memiliki Muhammad. Siapapun memiliki Muhammad, karena dalam dirinya ada Muhammad. Tadi semua. Itulah Allah. Wa'alamu anna fikum Rasulillah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bahkan Nabi membaca min anfasikum. Sesungguhnya Rasul bersama dirimu. Itulah kenapa kau peringati ulang tahunmu, karena memperingati kelahiran Rasulmu bersamaan dengan kelahiran dirimu. Jadi bukan tubuhmu itu, ya. Itulah kenapa dalam thariqat ada riyadoh ngabeti. Bagaimana kita down to earth, menghilangkan, mematikan al-mutu qabla an tamutu. Yang harus dimatikan adalah jasad, nasabnya itu. Tadi yang sisi manusianya harus dibuang tadi semua, karena nasab itu sisi manusia. Itulah kenapa Nabi Ibrahim ayahnya masuk neraka azab. Itulah kenapa juga Nabi Lut juga istrinya masuk neraka tadi, padahal adalah istrinya Nabi. Nabi Ibrahim kurang gimana hebatnya, Khalilullah, tapi tidak bisa membawa ayahnya masuk surga. Demikian pula Kan'an. Kan'an adalah anak Nabi Nuh. Apalagi kalian ini jauh 1000 tahun. Kan'an yang anaknya sendiri tidak diakui selama ruhnya tidak sejalan dengan Allah. Intinya bukan jasadmu yang mulia, tapi ruhmu. Maka fahamilah kalian dari semua, supaya mudah-mudahan dengan kasus ini adalah menjadikan bahan juga renungan buat kalian yang mengaku asegab, al-hadad, al-atos, al-apa semua, alkohol, al-manaka, apa semualah dari semua, ya. Dan juga musyahid, syahid, syarif semua sekalian. Tidak ada yang perlu dibanggakan di hadapan Allah dari semua. Ini adalah orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri yang terkadang pakai jubah, pakai serban, berjanggut. Lepas itu apa lagi? Kadang-kadang dari negeri Arab lagi datang ke sini. Tujuannya apa? Untuk menipu umat Islam. Tambah lagi yang menipu itu, yang ditipunya adalah warga tempatan, pribumi. Na'udzubillah min dzalik. Yang sangat menyedihkan lagi, orang pribuminya itu pun mahu pula kena tipu. Dalam bab akhirat, dalam bab dunia kita tak nak ditipu, kenapa dalam bab akhirat kita nak ditipu? Kemana kita ni? Adakah kita masih waras? Kedah tak waras lagi. Sekarang ni ramai sekarang oknum-oknum daripada Pak Arab yang datang, tujuannya apa? Tujuannya dia jual agama ini dengan cara apa? Saya tengok Nabi. Ini jualan dia ni. Saya lihat Nabi. Kemudian Nabi keluar daripada kubur.
Kemudian bergetar kuburannya, keluar jumpa aku, cium lutut aku. Nabi sendiri pun tak pernah keluar kubur sampai cium Abu Bakar, cium lutut Umar. Siapa engkau? Jangan kau ingatkan kau lebih hebat pula daripada Abu Bakar. Oh, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Memanglah engkau ni, susah nak cakap lagi. Nah, kemudian ada juga yang kadang-kadang punya statement. Apa statement dia? Ya, Nabi Khidir datang ke rumah hantar barang. Jadi kurir. Sampai ada statement Nabi SAW sangat mencintai suatu negeri. Sampai-sampai Nabi selalu bertawaf di negeri itu. Dan ini viral. Di mana? Surabaya. Nak senangkan hati orang Surabaya, dikatakan Nabi selalu tawaf di Surabaya. La ilaha illallah. Dari mana dia? Dan benda seperti karut mengarut ini dipercaya dan diterima. Dan ini yang mesti dibentras. Orang yang bercakap ni bukan orang yang tak solat, tapi orang berjanggut berserban. Sehingga penipuan ini memaharajalela dan subur. Kita di Nusantara, jemaah, di Nusantara ni, ni krisis orang-orang seperti ini, penipu-penipu agama. Dia mencari makan di negara ini dengan cara menggunakan agama. Lalu jualannya jumpa Nabi, bersama dengan Nabi. Daripada, karena walau bagaimanapun kita ini berada di posisi akhir zaman, yang mana saat ini fitnah zaman ini luar biasa. Ini nampak jelas. Ada upaya-upaya untuk menjauhkan umat daripada para ulama yang benar-benar lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada upaya untuk menjauhkan kita daripada rasa kecintaan kepada para ulama, rasa kecintaan kita kepada duriat-duriat Nabi, dengan dibingungkan umat ini lewat jalan ilmu-ilmu yang kada jelas sanadnya. Makanya penting para ulama kita, guru-guru kita sudah memasani pentingnya belajar dengan orang yang jelas sanadnya. Penting belajar dengan orang yang jelas gurunya siapa. Penting juga belajar dengan orang bagaimana keadaan orang yang kita belajar nih tadi waktu inya menimba ilmu lawan gurunya seterusnya sampaikan baginda Nabi SAW. Artinya bersanad nih. Jar para ulama, innamal ilmul mu'tabar mattasala sanaduhu ila sayyidil bashar. Ilmu yang dianggap itu adalah ilmu yang bersambung kepada baginda Nabi SAW. Tapi bukan hanya bersambung aja. Tolak ukurnya daripada itu semua adalah bagaimana pengamalan ilmu tersebut, yang sebagaimana disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri pada pengajian yang lalu. Ukuran kemuliaan ilmu itu bagaimana pengamalannya. Bila gawiannya bagus, maka ilmunya pasti bagus. Bila gawiannya kurang bagus, berarti ilmunya kurang bagus. Bila gawiannya kada bagus, berarti ilmunya pun kada bagus juga. Jadi ukuran daripada ilmu itu adalah amalnya tuh tadi. Nah, amal itulah tanda, sinyal, simbol bahwa ilmu itu bermanfaat. Mudahan Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, penuh keberkahan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.